Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelas reguler B dengan anggota yang pertama. Perkenalkan, nama saya Kamilia Salsabila dengan NPM 211605102. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Kaulia Risa Rahmani dengan NPM 211605129. Perkenalkan, nama saya Husnul Alzana dengan NPM 21160511062. dan saya Erika Sari dengan NPM 2116051086. Kami akan menjelaskan tentang materi budaya organisasi dan nilai etika. Yang pertama, Jelaskan bagaimana simbol, upacara, pakaian, atau aspek budaya lainnya yang dapat diamati dan nilai-nilai mendasar yang ada di sebuah organisasi. Jadi, beberapa aspek budaya yang khas dan penting yang dapat diamati adalah ritus dan upacara, cerita, simbol, dan bahasa. Ritus dan upacara, artefak penting untuk budaya adalah ritus dan upacara. Kegiatan terancam yang rumit yang membentuk acara khusus dan sering dilakukan untuk kepentingan penonton. Manajer dapat mengadakan upacara untuk memberikan contoh dramatis tentang apa yang dihargai perusahaan. Ini adalah acara-acara khusus yang memperkuat nilai-nilai tertentu, menciptakan ikatan antara orang-orang untuk berbagi pemahaman penting, dan mengurangi dan merayakan pahlawan yang melambangkan kepercayaannya dan kegiatan penting. Selanjutnya cerita adalah narasi berdasarkan peristiwa yang sering dibagikan di antara karyawan organisasi dan diberitahukan kepada karyawan baru untuk memberi tahu mereka tentang suatu organisasi. Banyak cerita adalah tentang perusahaan pahlawan yang berfungsi sebagai model atau cita-cita untuk melayani norma dan nilai budaya. Cerita lainnya adalah mitos yang konsisten dengan nilai dan keyakinan organisasi, tetapi tidak didukung oleh fakta. Cerita menjaga nilai-nilai utama organisasi, tetapi hidup dan memberikan pemahaman bersama di antara karyawan. Selanjutnya, simbol. Simbol alat lain untuk menafsirkan budaya adalah simbol. Simbol adalah suatu yang mewakili hal lain. Di suatu sisi, upacara, cerita, slogan, dan ritus semuanya adalah simbol. Mereka melambangkan nilai-nilai yang lebih dalam dari suatu organisasi. Simbol lain adalah artefak sifat fisik organisasi. Simbol fisik sangat kuat karena mereka memusatkan perhatian pada item tertentu. Selanjutnya, bahasa. Bahasa media terakhir untuk mempengaruhi budaya adalah bahasa. Banyak perusahaan menggunakan upacara, slogan, metafora, moto, atau bentuk bahasa lainnya untuk menyampaikan arti khusus kepada karyawan. Menurut saya itu jawaban nomor 1. Lanjut diskusi yang nomor 2. Apa saja yang menjadi keuntungan dan kerugian dari adanya subkultur di sebuah organisasi? Teman-teman ada yang tahu jawabannya nggak? Menurut saya, budaya jarang seragam di seluruh organisasi, terutama di perusahaan besar.
Bahkan dalam organisasi yang memiliki budaya yang kuat, mungkin ada beberapa set subkultur. Jadi keuntungan dari adanya subkultural yaitu subkultur berkembang untuk mencerminkan masalah, tujuan, dan pengalaman bersama yang dimiliki oleh anggota tim, departemen atau unit lainnya, kantor, cabang, atau unit perusahaan yang secara fisik terpisah dari operasi utama perusahaan juga dapat memiliki subkultur yang khas. Subkultur biasanya mencangkup nilai-nilai dasar dari budaya organisasi yang dominan ditambah nilai-nilai tambahan yang unik bagi anggota subkultur. Namun perbedaan atau kerugian subkultur terkadang dapat menyebabkan konflik antara departemen, terutama dalam organisasi yang tidak memiliki budaya perusahaan yang kuat secara keseluruhan. Ketika nilai-nilai subkultur menjadi terlalu kuat dan melebihi nilai-nilai budaya perusahaan, konflik dapat muncul dan merusak kinerja organisasi. Menurut saya itu jawaban nomor 2. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang Anda pahami tentang modal sosial, organisasi atau perusahaan apa saja yang memiliki tingkat modal sosial tinggi dan organisasi atau perusahaan yang memiliki tingkat modal sosial yang rendah? Menurut saya, modal sosial atau kapasitas jaringan orang-orang dalam suatu organisasi atau konsep terkait mengenai pengaruh norma dan nilai tentang bagaimana orang bekerja sama dan bagaimana mereka memperlakukan satu sama lain dan pelanggan. Modal sosial juga merupakan sumber daya dimiliki oleh masyarakat dalam bentuk norma-norma atau nilai yang memfasilitasi dan membangun kerjasama melalui jaringan interaksi dan komunikasi yang harmonis dan kondusif. Model sosial memberikan kekuatan atau daya dalam beberapa kondisi-kondisi sosial dalam masyarakat. Organisasi dengan tingkat tinggi modal sosial biasanya hubungan didasarkan pada kepercayaan, saling pengertian, dan nilai-nilai bersama yang memungkinkan orang untuk bekerja sama dan mengkoordinasikan kegiatan mereka untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan organisasi atau perusahaan dengan tingkat modal sosial rendah biasanya tidak mencakup 3 komponen penting, yaitu kepercayaan, nilai, dan norma, serta jaringan sosial. Jadi, selanjutnya nomor 4, saya ingin bertanya, apakah menurut Anda budaya birokrasi akan kurang berorientasi pada karyawan daripada budaya clean? Oke, baik. Risa mungkin bisa jawab pertanyaan nomor 4. Jadi, menurut pendapat saya, iya, menurut saya budaya birokrasi akan kurang berorientasi pada karyawan daripada budaya kan, karena budaya birokrasi ini berfokus pada internal dan orientasi konsistensi untuk lingkungan yang stabil. Pada budaya birokrasi, organisasi menetapkan cara untuk mencapai tujuannya dengan pendekatan metodis dalam berbisnis seperti simbolis, pahlawan, dan upacara yang mendukung kerjasama, tradisi, serta mengikuti kebijakan dan praktik. Sedangkan pada budaya klan, yang dimana lebih berorientasi pada karyawan daripada budaya birokrasi, hal itu dikarenakan budaya klan berfokus pada pemenuhan kebutuhan. Jadi dalam budaya klan,
Nilai penting adalah menjaga karyawan dan memastikan mereka memiliki apapun yang mereka butuhkan untuk membantu mereka puas serta produktif. Begitu. Mungkin ada pendapat dari teman-teman yang lain, apakah ada tambahan atau Menurut saya cukup jelas. Lanjut diskusi yang nomor 5, mengapa kepemimpinan berbasis nilai begitu penting bagi pengaruh budaya? Apakah tindakan simbolis berkomunikasi lebih banyak tentang nilai-nilai perusahaan daripada pernyataan eksplisit? Jelaskan. Ada yang tahu nggak jawabannya? kalau menurut saya, karena dalam suatu budaya organisasi, di mana sikap kepemimpinan dari seseorang yang memimpin tersebut akan mempengaruhi tujuan dan kesuksesan pada organisasinya. Jadi, sangat penting untuk seseorang yang memimpin harus memiliki nilai-nilai yang positif pada dirinya. Jika nilai-nilai kepemimpinannya bersifat negatif, maka budaya dalam organisasi tersebut akan buruk atau negatif juga, termasuk para pegawainya serta tujuan organisasi pun bisa gagal dan berjalan tidak lancar. Lalu, yang lebih banyak berkomunikasi tentang nilai-nilai perusahaan adalah tindakan simbolis, yang dimana nilai-nilai perusahaan itu dapat terdiri dari sikap integritas, kepedulian, profesionalitas, berpikiran terbuka, kerja tim, dan inovasi. Sedangkan pada pernyataan eksplisit dapat berupa peraturan tertulis yang jelas dalam perusahaan. Jadi, itulah mengapa tindakan simbolis berkomunikasi lebih banyak tentang nilai-nilai perusahaan daripada pernyataan eksplisit. Begitu, menurut jawaban saya. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa Anda menyadari di situasi di mana Anda atau seseorang yang Anda kenal dihadapkan oleh dilema etika seperti didorong untuk mengembangkan akan pengeluaran? Apakah menurut Anda keputusan orang tersebut dipengaruhi oleh perkembangan moral individu atau oleh nilai-nilai yang diterima di dalam perusahaan? Silakan dijelaskan. Ya, saya menyadari tentang dilema etika tersebut. Dalam perihal menggelembungkan akun pengeluaran, hal itu dapat terjadi karena pengaruh dari perkembangan moral individu dan juga nilai-nilai yang diterima di dalam perusahaan. Jadi, dua-duanya sama mempengaruhi. Nah, kalau pada perkembangan moral individu dikarenakan adanya penyesuaian diri dengan lingkungannya. Sedangkan pada nilai-nilai yang diterima di dalam perusahaan, dikarenakan pegawai meniru nilai-nilai yang diperbuat dari atasannya yang berkaitan dengan perusahaan, misalnya tentang menggelembungkan akun pengeluaran tersebut. Lanjut, soal selanjutnya, mengapa kesetaraan merupakan nilai penting untuk mendukung pembelajaran dan inovasi? Jelaskan. Kesetaraan mendukung pembelajaran dan inovasi setiap manusia. Dalam hal ini perlu adanya kesetaraan suku, budaya, bahasa, maupun gender dalam pendidikan. Karena setiap manusia memiliki kesempatan dan potensi yang sama dalam pendidikan. Setiap manusia juga berharga, bernilai, dan inovasi merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan untuk berkelanjutan usahanya. Menurut laporan, pola pikir inovasi di kalangan pekerja ternyata 6 kali lebih tinggi di tempat kerja yang memiliki budaya kesetaraan tinggi dibandingkan di tempat kerja yang budaya kesetaraannya rendah. Selain merekrut tenaga kerja yang memiliki bakat yang sesuai, ternyata budaya kesetaraan di tempat kerja dinilai sangat mendukung para pekerjanya untuk berinovasi, memiliki potensi. Nilai-nilai tersebut yang perlu dikembangkan pada setiap diri manusia masing-masing. Secara global, kekuatan budaya kesetaraan untuk menggiring pola pikir inovatif juga sangat kuat, bahkan lebih berdampak dibandingkan usia atau gender. Riset ini juga menunjukkan bahwa di
universitas atau keberagaman dalam perusahaan secara signifikan berdampak pada innovation mindset. Adapun budaya kesetaraan untuk memajukan inovatif mindset dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama ada kepemimpinan yang tegas dan open mind. Tim kepemimpinan yang beragam mampu menetapkan, membagi, dan mengukur target kesetaraan secara terbuka. Yang kedua, ada lingkungan yang memberdayakan pekerja, memberikan kepercayaan terhadap karyawan, menghormati tiap individu dan menawarkan fleksibilitas untuk berkreasi, berlatih, dan bekerja. Dan yang terakhir ada tindakan komprehensif. Maksudnya, penerapan kebijakan mengenai keramahan keluarga, mendukung hak setiap gender, dan tidak bisa dalam memperkerjakan dan melatih karyawan untuk bekerja secara fleksibel. Itulah jawaban. Oke, baik. Selanjutnya nomor 8. Apa pentingnya tentang sebuah pernyataan kepemimpinan dan tindakan untuk mempengaruhi nilai-nilai etika dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi? Baiklah, pemimpin merupakan penggerak utama organisasi. Orientasi organisasi berada di tangan pemimpin. Pemimpin juga menjadi kunci keberhasilan dari suatu organisasi. Pemimpin yang etis punya pengaruh positif bagi orang-orang yang dipimpinnya dengan mendorong sikap dan tindakan berdasarkan nilai-nilai moral yang sama. Pemimpin akan menjadi teladan dalam menciptakan lingkungan kerja yang beretika dan membangun reputasi organisasi yang kuat. Kepemimpinan etis tidak hanya membentuk tim yang memiliki karakter yang kuat, tetapi juga menciptakan praktis bisnis yang beretika. Selanjutnya, pengaruh dari nilai etika adalah reputasi organisasi yang meningkat, yang kemudian hal tersebut juga akan meningkatkan keefektivitasan sebuah organisasi. Pengambilan keputusan merupakan bagian terpenting dalam manajemen organisasi, yang dihubungkan dengan pelaksanaan perencanaan dalam hal memutuskan tujuan yang digapai, sumber daya yang akan dipakai, siapa yang melaksanakan, siapa yang bertanggung jawab dalam pekerjaan yang diserahkannya, dan lain-lain. Pengambilan keputusan atau decision making merupakan peranan penting dalam keputusan diambil yang merupakan hasil pemikiran akhir yang harus dilaksanakan oleh organisasi karena menyangkut semua aspek. Kesalahan dalam mengambil keputusan bisa merugikan organisasi, mulai dari kerugian citra sampai pada kerugian uang. Sekian jawaban dari saya. Baiklah, kita lanjutkan ke soal nomor 9. Bagaimana pemangku kepentingan eksternal mempengaruhi pengambilan keputusan etis dalam suatu organisasi? Diskusikan mengapa globalisasi telah berkontribusi pada isu-isu etika yang lebih kompleks yang terkait dengan pemangku kepentingan eksternal. Menurut saya, jawaban nomor 9 tuh karena pemangku kepentingan mencakup semua pihak yang terkait dalam pengelolaan terhadap sumber daya, termasuk semua orang dari politisi lokal dan nasional, tokoh atau pemimpin masyarakat, penguasa kelompok, para militer, LSM, dan badan-badan internasional. Jadi pandangan tersebut menguatkan pemangku kepentingan adalah pihak yang akan dipengaruhi secara langsung oleh keputusan dan strategi perusahaan. Selanjutnya, mengapa globalisasi telah berkontribusi pada isu-isu etika yang lebih kompleks yang terkait dengan pemangku kepentingan eksternal? Karena etika menjadi titik sentral dalam setiap kegiatan bisnis yang berskala global, karena bisnis tidak cukup dijalankan berdasarkan transaksi yang diikat oleh kontrak-kontrak formal dan legal saja, tetapi juga perlu dilandasi oleh rasa saling percaya di antara pihak-pihak yang terlibat dalam organisasi. Dengan berkembangnya kegiatan bisnis di masyarakat dan diiringi dengan globalisasi ekonomi, maka etika bisnis merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan bisnis itu sendiri. Pelaku bisnis yang ingin eksis dan mampu bersaing di era globalisasi harus mematuhi etika maupun norma serta aturan dan hukum yang berlaku. Masalah etika dan kepatuhan terhadap hukum merupakan salah satu fondasi yang harus diciptakan dan dimiliki oleh setiap pelaku bisnis karena pelaksanaan bisnis yang beretika akan memberikan manfaat bagi perusahaan dan masyarakat. Begitu sangat pentingnya etika dalam dunia bisnis, maka masalah etika akan berpengaruh besar dengan kegiatan bisnisnya dengan pihak-pihak pemangku kepentingan. Menurut saya, seperti tadi, itu jawaban nomor 9. Baiklah, untuk pertanyaan yang terakhir, kode etik
telah dikritik karena mentransfer tanggung jawab atas perilaku etis dari organisasi ke karyawan individu. Apakah Anda setuju? Apakah menurut Anda kode etik yang sangat berharga bagi sebuah organisasi? Jelaskan. Menurut saya tidak, karena untuk meningkatkan mutu profesi, kode etik juga memuat norma-norma tentang anjuran para anggota profesi selalu berusaha meningkatkan mutu para anggotanya sesuai dengan bidang pengabdiannya. Di samping itu, kode etik juga mengatur bagaimana cara memelihara dan meningkatkan mutu organisasi profesi, mencegah terjadinya suatu pertentangan internal dalam suatu profesi di dalam organisasi. Kode etik juga mengadakan peraturan-peraturan yang ditunjuk kepada pembatasan tingkah laku yang tidak pantas atau tidak jujur bagi para anggota profesi dalam hal interaksinya dengan sesama rekan-rekan anggota profesi. Baiklah, selesai sudah diskusi kami tentang budaya organisasi dan nilai etika dari kelas reguler B. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.